Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar Iqra yang alhamdulillah kita sudah sampai di tahap 6 ya. Insya Allah di tahap 6 ini sudah masuk ke huruf yang berharokat dhammah atau bunyi vokal U. Baik, langsung saja kita mulai. Tanda untuk dhammah ini seperti ini ya. Nah, seperti wau di atas huruf. Jadi insya Allah di video ini kita akan belajar menyempurnakan bacaan atau bunyi vokal U ya, menyempurnakan harokat dhammah atau bunyi vokal U. Contoh yang pertama, da, du. Nah, jadi kalau barisnya seperti wau di atas huruf ini dhammah namanya, vokalnya U ya. Huruf dal diberi harokat dhammah jadi du. Jadi ini contoh pertama kita baca per huruf da, du. Kemudian contoh kedua, da, di, du. Ya, harokat harokat di huruf pertama, harokat di dal yang pertama ini adalah fathah. Ya, tanda baris berbaring di atas. Kemudian di dal kedua ini tanda kasroh, tanda harokat berbaring di bawah. Vokal I ya. Yang pertama vokal A, yang kedua vokal I. Da, di. Kemudian yang ketiganya adalah dhammah, vokal U. Jadi dibaca da, di, du. Kemudian contoh berikutnya kita baca dulu satu huruf ya, per huruf. Do, ro, ba. Dibaca doroba. Berikutnya du, ri, ba. Duriba. Ka, bu, ro. Kaburo. Kemudian contoh berikutnya adalah mana harokat dhammahnya? Betul, harokat dhammahnya di dua huruf tengah ini ya, nun sama dzal. Jadi dibaca wa, satu huruf dulu boleh, nu, zu, ri. Disambung jadi wa nuzuri. Kalau dhammah itu manyun ya, wa nuzuri, seperti itu. Nah, ini contoh berikutnya adalah gabungan antara bacaan huruf yang dibaca panjang di pembahasan sebelumnya ya. Untuk dhammah belum masuk ke dhammah yang dibaca panjang. Kita baca kalimat pertama dulu. Lulumati. Kenapa maknya dibaca panjang? Silahkan disimak di video sebelumnya. Nah, berikutnya mayaghiru. Berikutnya kawakibu. Yang ini seperti apa bacaannya? Silahkan dibaca. Iya. Rusulihi. Ini hi-nya panjang ya. Rusulihi. Oke. Nah, baru setelah ini kita masuk ke poin kedua, yaitu belajar mad atau memanjangkan suara pada harokat dhammah. Apa tandanya? Nah, ini ya kaidahnya. Jika harokat dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun, maka tempo suara memanjang. Kalau fathah kemarin itu jika harokat fathahnya bertemu alif. Kalau kalau kasroh jika kasrohnya bertemu iya. Nah, kalau dhammah jika dhammahnya bertemu wawu. Ya. Contoh. Nah, ini. Ada dhammah bertemu wawu. Ini biasanya di tengah kalimat ya, yang penulisan seperti ini.
Nah, seperti kalimat yatu. Nah, ini kita memanjangkan suara kita di domahnya karena di depan domahnya ada wawu. Jadi suara domahnya panjang. Yatubu. Kemudian yang berikutnya yakulu. Yuriduna. Contoh berikutnya yatakhofatuna. Kemudian, nah ini contoh yang ini silakan dibaca. Kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu wawu sukun. Masih sama, cuman ini penulisannya di akhir kata. Seperti contoh qalu aminu kafaru. Nah, kenapa ada dua penulisan seperti ini? Kalau yang ada tanda bulat di akhir huruf setelah huruf wawunya ini biasanya mushaf standar Madinah ya. Kalau yang tidak ada tanda bulat di alifnya ini biasanya ini mushaf standar Indonesia. Nah, tapi ikro yang sedang kita bahas, yang sedang kita pelajari ini penulisannya standar Madinah ya. Jadi seperti ini, setelah wawu ematnya ini setelah alif di alif setelah wawu ematnya ini ada tanda bulat sifrul mustadir namanya. Ini huruf yang tidak dibaca ya. Karena huruf ini adalah huruf tambahan saja. Jadi ini dibaca qalu aminu kafaru. Baik, sekarang kita akan berpindah ke domah yang ada pada hak domir. Lebih kepada domah yang dibaca panjang pada hak domir. Hak domir itu apa? Sudah dibahas di video sebelumnya ya, yang tentang kasroh. Ada kasroh yang dibaca panjang pada hak domir itu sudah dibahas di situ ya. Sekarang mah kita fokus aja ke bacaan panjangnya. Nah ini hak domir teh. Hak domir yang biasanya nyambung ini seperti ini bentuknya. Kalau yang terpisah bulat saja. Di mushaf standar Madinah itu kalau hak domir yang dibaca panjang pasti di depannya ada wawu kecil seperti ini. Kita ke contoh, nah seperti ini ya. Kalau di depan hak domir ada wawu seperti ini, nah maka hak itu pasti panjang. Kecuali kalau di depannya ada apa itu namanya hamzah wasol ya. Nah ini dibaca ma'ahu yarahu gitu. Coba dibaca famathaluhu kamathali, hu-nya panjang. Ini wa utu bihi mutasyabiha. Oh, ini salah contoh ya. Di sini tidak ada hak domir yang berharokat domah, adanya juga hak domir yang dibarisi kasrah, tapi tidak apa-apa. Nah, ini nih contoh hak domir yang domah famathaluhu kamathali. Ini silahkan dibaca, diperhatikan panjang dan tidaknya. Wa utu bihi mutasyabiha. Nah, kalau penulisan di mushaf Indonesia, nah ini seperti ini. Hak domir, domah yang dibaca panjang pada hak domir itu kalau di mushaf Indonesia itu domanya kebalik kayak gini. Ya, jadi ma'ahu pasti tulisan domahnya kebalik kayak gini. Ya rohu ini domahnya terbalik. Baik, kita akan praktek langsung pada kalimat-kalimat yang ada di Iqra untuk remaja dan dewasa halaman 23 ya sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu taqasamu fata'ata fa'aqara
Haruta wa Maruta fa'ala hadza bi alihatina. Nah, ini yang ada hak domir berharokat dhammah yang panjang. Kana qamisuhu, kanu fiha fakihina, fakana aqibatahuma wa sahibatihi wa banihi fala talumuni walumu wa yakhafuna adzabahu wa yadharaka wa alihataka. Di sini yang panjang cuma a-nya ya. Wa yadharaka wa alihataka wa ja'ala fiha rawasiya bima tufiduna fihi la taqulu ra'ina wa qulu wa kanu lana 'abidina yuqatiluna fi sabilihi. Shadaqallahul azim.